Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kamu penjual, kamu pedagang, atau masih mahasiswa pengen dagangan, pengen belajar dagang, pengen belajar bisnis, tidak salah Anda sudah subscribe channel Success Before 30, karena channel ini channel satu-satunya di Indonesia yang terbesar ya. Channel serupa banyak, tapi di dunia yang konsisten membahas tip motivasi dan bisnis hanya channel kami, yaitu ada beberapa unsur-unsur penting agar daganganmu itu laris. Apa saja itu? Jangan lupa subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan. Saya tunggu 3, 2, 1. Thank you. Nah, ini sangat berlaku kalau Anda punya bisnis. Saya nomor 1, dari mana bisnis besar itu dimulai. Itu video saya ditonton hampir sampai hari ini dibuat 5 juta lebih view. Ya, dalam waktu cuma setahun aja. Itu sudah bisa mencapai 5 juta lebih. Nggak kalah sama video-video prank ya. Nggak kalah, tapi ternyata ilmu kita bermanfaat. Terima kasih sudah atas subscribe-nya. Dan ini lebih mendalam daripada, lebih spesifik lagi dari mana bisnis besar itu dimulai. Saya buatkan videonya dan ini yang banyak bertanya supaya dagangannya itu lebih laris. Nomor 1, produk dengan demand yang tinggi. Nah, jadi gini ya. Kalau bisa kalian itu jualan dagangan apapun, mau jual makanan, mau jual baju, mau jual barang-barang consumer goods, mau jual apapun itu, pastikan produkmu itu dibutuhkan orang banyak. Itu harus dipikirkan. Daganganmu pasti laris. Nah, soal nanti ada persaingan harga, mana lebih murah, itu nanti nomor 2. Itu bisa diatasi dengan cara, kalau banding harga, Anda bisa atasi dengan value. Jadi dengan harga yang sama, value-mu pasti lebih tinggi. Itu caranya seperti itu. Gampang. Tapi kalau kalian carilah produk yang memang pasti dibutuhin orang banyak. Ya, itu tips nomor 1. Jadi jangan jual barang yang orangnya tuh nggak terlalu butuh. Ya, pastikan orang itu butuh. Motor, butuh. Mobil, butuh. Ya kan? Makanan orang butuh. Jadi kalau makanan itu mau krisis moneter kayak apapun orang tetap makan kan. Ya, jadi itu juga bisa. Makanya kenapa GrabFood itu laku. Itu menghidupkan banyak UKM. Perusahaan saya sendiri menjual produk-produk consumer goods. Ya, jadi produk-produk yang saya jual di perusahaan saya itu seperti hand body lotion, kemudian pembalut, ya kan, kemudian seperti kayak obat jerawat. Itu ada semua di perusahaan saya. Kami memang menjual produk-produk itu memang yang permintaannya sangat tinggi. Sehingga memang dari perusahaan saya sendiri, itu memang produknya itu demand-nya sangat tinggi. That's why agar daganganmu itu laris, unsur penting ini jangan dilupakan. Jadi unsur penting pertama adalah demand-nya tinggi, permintaannya tinggi. Yang kedua, struktur operasional yang bagus. Jadi artinya gini, jangan sampai kalian itu sudah dagangan laris, tapi kacau balau secara manajemen. Ya, jadi kalian itu uang dagang sama uang keuntungan harus dipisahkan. Seringkali kalian itu dapat uang dagangan hari ini laku 10 juta. Saya sudah sering berkali-kali di video saya selalu ucapkan ini, yaitu hasil keuntungannya berapa, itu betul-betul profit murni untuk kebutuhan hidup Anda. Tapi uang modal kerja di luar profit itu jangan sampai tergerus, jangan sampai dimakan. Kalau uang modal kerja itu tergerus, niscaya daganganmu pelan dan pasti itu bukan nggak laris. Laris tapi sudah tidak ada modal untuk kulak barang lagi. Dan itu akhirnya sampai kapanpun kalian dagang ya tidak pernah akan maju. Kenapa? Modal kerja dipakai terus untuk kebutuhan sehari-hari. Ya jelas kalian nggak akan maju. Ya. Yang ketiga, memiliki customer base. Nah, ini kan saya sudah sering utarakan. Customer base itu bahasa Jerman itu jejere kauman gitu ya. Artinya apa? Pelanggan tetap. Customer base itu pelanggan tetap. Kalian kalau sudah punya langganan tetap, ya tolong dijaga dengan baik. Namanya toko itu bisa hidup sampai puluhan tahun, usaha bisa hidup puluhan tahun, itu karena sudah memang punya pelanggan tetap. Contohnya mie, ini zaman kakek saya, mie ini sudah di sini. Ini memang enak, sampai cucunya pun dia masih rindu rasa kakeknya. Kenapa?
Karena memang penjualnya rasanya masih tetap rasa zaman dahulu. Nah itu namanya sudah punya pelanggan. Jadi kalau kalian menjual sesuatu, pastikan pelanggan itu dijaga dengan baik. Jangan sampai pelanggan itu lari, ya. Nah ini unsur pentingnya, miliki pelanggan atau customer base. Yang keempat, miliki situs. Nah zaman sekarang ini penting. Situs itu bisa berupa website, itu pasti. Zaman sekarang wajib punya website, beli aja dulu domainnya. Kedua, sosial media itu penting. Ya seperti IG, FB itu harus kalian kuasai. Karena kalau kalian zaman sekarang nggak punya situs dan website, kalian bisnisnya nggak bisa disaing. Jadi bisnis zaman sekarang kalau nggak bisa ditemukan di Google, pasti kalah bersaing dan pasti kalah laris sama mereka yang bisa meletakkan di Google. Makanya kalian bisnisnya itu harus menggunakan jasa anak-anak muda supaya mereka bagaimana bisa membangun brand Anda itu di sosial media. Dan yang kelima, unsur penting kelima adalah kalau bisa, kalau mau bisnismu itu laris jangka panjang, punyalah visi dan misi yang jelas. Jadi bisnis kamu itu nggak cuma bermanfaat untuk keuntungan pribadi. Kalau bisnis sudah bisa memenuhi kebutuhan pribadi, kalau memang bisnismu itu bagus untuk jangka panjang, kenapa nggak memberikan keuntungan untuk masyarakat, keuntungan untuk pelanggan? Kalau bisnismu mau grow, mau scale up, berikan keuntungan sama reseller. Nah itu bisnis Anda berarti punya visi dan misi yang jelas. Berarti kalian pengusahanya bukan cuma level 1, tapi kalian mau naikkan bisnismu dari level 1, level 2 sampai level ketiga. Bahkan kalau bisa sampai level keempat sampai level 5. Itu menunjukkan bahwa bisnis Anda itu memang bermanfaat untuk orang banyak. Dan otomatis produk Anda juga dipakai oleh orang banyak. Kenapa demikian? Karena bisnis kamu punya visi dan misi yang jelas. Setelah visi dan misi baru terakhir core value. Nah visinya mau kemana? Visi perusahaan saya ini ke depannya nanti mungkin mau punya jutaan pelanggan, contohnya gitu. Misinya apa? Misinya kami menciptakan barang yang menarik, tepat waktu, rasa terjangkau, bukan rasa enak, murah, harga terjangkau. Nah itu seperti itu. Nah itu misinya. Kemudian core value-nya apa? Nah core value itu mungkin kultur di dalam perusahaan itu. Jadi perusahaan kami harus budayakan integritas, positif, apa ya, contohnya sesuai nama perusahaan Anda. Nah kalau seperti itu core value itu ada di dalam perusahaannya, niscaya bisnis kalian akan berjangka panjang. Sebagai contoh, channel Success Before 30, visi kita jelas menciptakan 1% penduduk Indonesia jadi entrepreneur. That's why kami konsisten membangun channel ini sama, gitu loh. Misi kami apa? Ya misi kami menciptakan bisnis, menciptakan lapangan usaha, bekerja sama dengan perusahaan saya. Dan apapun itu, kalau nggak bekerja sama dengan perusahaan saya menjadi reseller saya, Anda juga bisa mengembangkan bisnis Anda. It's okay, misinya. Dan kemudian saya juga punya komunitas. Core value di perusahaan saya apa? Core value saya di perusahaan kami juga banyak, gitu. Nah, oleh sebab itu, pasti ciri-ciri perusahaan yang saya bangun adalah satu, bermanfaat bagi orang banyak, ya, bermanfaat bagi karyawan, bermanfaat bagi pelanggan, bermanfaat bagi supplier. Menguntungkan supplier, menguntungkan customer, menguntungkan semua pihak. Dan kami nggak mau merugikan satu pihak manapun. Nah, akhirnya bisnis kami bisa jangka panjang. Kalau kami bisa jangka panjang, niscaya produk kami akan disukai orang banyak. Dagangan pasti laris. Silakan diterapkan tipsnya kalau nggak percaya. Kalau Anda terapkan, hati-hati. Resikonya jadi miliarder. Oke? Jangan lupa subscribe, jangan lupa loncengnya diaktifkan, komen di menit keberapa, detik keberapa yang sangat menyentuh hati Anda dan Anda akan terapkan langsung pada dagangan kalian. Ada 2 video, silakan ditonton. And always salam hebat luar biasa.